Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah. Pada kesempatan kali ini, saya mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon akan menyampaikan rancangan proposal skripsi saya, Erik Lukmanul Hakim, kelas A26 dengan NIM 2281131 dengan tema ataupun judul penelitian saya yang akan diteliti, peran pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga terhadap sikap keagamaan siswa di MTS 133 Al-Ikhlas Pasir Kiamis Kabupaten Garut. Ini adalah sebagai tema penelitian saya terhadap untuk menyelesaikan S1 PJJ PAI di UIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan adapun yang untuk melatar belakangi dari penelitian tersebut, di antaranya yang pertama, observasi awal menunjukkan bahwa tidak semua keluarga siswa memberikan perhatian yang terhadap pendidikan agama di rumah. Berapa keluarga mungkin lebih fokus pada pendidikan formal atau materi. Ini adalah sebagai yang melatar belakangi saya kenapa saya ini ingin membahas atau mengkaji lebih dalam terhadap peranan keluarga terhadap siswa tersebut. Karena apa? Demikian, kan ada istilah dalam pendidikan itu disebut menjadi tridharma. Yang pertama ada sekolah, keluarga, dan lingkungan. Nah, yang akan saya yakin bahas lebih dalam di sini adalah tentang keluarga. Makanya yang pertama observasi awal terhadap keluarga, siswa memberikan perhatian yang sama terhadap pendidikan agama. Nah, jadi tidak hanya di rumah saja ataupun tidak hanya di sekolah, tapi di antara ketiga itu harus balance untuk menciptakan apa? Generasi Islami yang lebih baik. Nah, yang kedua, wawancara dengan guru mengungkapkan bahwa mereka melihat adanya perbedaan signifikan dalam pengetahuan pemahaman agama antar siswa yang berasal dari keluarga religius yang kurang religiusnya. Di sini dengan cara apa saja yang melatar belakanginya ya? Salah satunya kita mau mewawancarai maupun itu di sekolah ataupun dengan apa di lingkungan keluarga itu tersebut, baik secara yang mereka keluarga ya religius ataupun tidak, maksudnya tuh ada yang lebih keagamaan ataupun hanya yang biasa-biasa saja. Yang kedua, survei kecil menunjukkan bahwa sebagian menghabiskan banyak waktu di media sosial yang seringkali menyajikan konten yang tentang dengan nilai-nilai agama. Ini salah satunya yang menyebabkan bagaimana rusaknya pendidikan itu karena anak tersebut lebih dominannya menggunakan media sosial daripada mengkaji keilmuan-keilmuan keislamannya. Yang terakhir, kondisi sosial yang di sekitar sekolah seperti pergaulan bebas dan kurangnya kegiatan positif juga dapat mempengaruhi resiko keagamaan siswa. Ini salah satu yang mengakibatkan kurangnya keagamaan siswa terhadap problematika yang dihasilkan oleh para untuk menciptakan generasi cendekiawan yang lebih baik atau lebih terutamanya. Itulah. Makanya saya di sini yang melatar belakanginya yang ingin saya akan bahas mengkaji lebih dalamnya itu. Kenapa? Ini sangat penting bagi dunia pendidikan supaya balance di antara di rumah dan di sekolah. Tidak ada saling menyalahkannya. Karena apa? Di sekolah di sini belum boarding school. Jadi belum sepenuhnya 24 jam
sekolah memberikan keagamaan secara full, tetapi ini harus ada kebalancean antara keluarga dan sekolah. Itulah yang melatar belakanginya saya akan setidaknya akan membahas lebih dalam tentang sikap keagamaan siswa di MTS 13 Al-Ikhlas itu ya, yang menjadi problematikanya. Oke, selanjutnya yang menjadi rumusan masalahnya sini saya akan memaparkan 4 rumusan masalah yang akan saya sampaikan dalam kajian proposal skripsi ini. Yang pertama, bagaimana sikap keagamaan siswa di MTS 133 Al-Ikhlas Pasir Kamis Kabupaten Garut? Yang pertama, bagaimana kita melihat sikapnya atau lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga di MTS 13 Al-Ikhlas Kabupaten Garut. Nah, yang tadi Mas sikap, yang sekarang adalah peran pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga terhadap sikap keagamaan siswa di MTS 133 Al-Ikhlas. Dan yang keempat, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran pendidikan agama Islam dalam lingkup keluarga terhadap sikap keagamaan siswa di MTS 133 Al. Itu ya. Salah satunya yang menjadikan rumusan masalah yang akan saya bahas mulai dari peran siswa, peran orang tua, peran lingkungan, dan peran yang menjadikan faktor menghambatnya. Ini yang menjadikan rumusan masalah yang saya akan sampaikan, yang mengkaji sebagai titik tolak ukur bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga terhadap sikap keagamaan siswa di MTS 133. Ini sebagai rumusan. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mendeskripsikan sikap keagamaan siswa di MTS 133 Al-Ikhlas. Bagaimana kita mengkajikan sikap secara global siswa yang ada di MTS 133 Al-Ikhlas. Yang kedua, untuk mendeskripsikan peran pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga di MTS 133 Al-Ikhlas. Tidak hanya itu, kita berperan di lingkungan sekolah 133 Al-Ikhlas. Lingkungan itu kan di sana ada guru, ada siswa, dan ada staf-staf lainnya. Itulah lingkungan secara kecil di sekolahnya itu sendiri. Tetapi untuk lebih dalamnya itu banyak. Nah, yang ketiga, untuk menganalisis peran pendidikan agama Islam dalam lingkup keluarga terhadap sikap keagamaan siswa di MTS 133 Al-Ikhlas Kabupaten Garut. Yang keempat, untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung, yang menghambat peran pendidikan agama Islam. Itu salah satunya. Ada faktor mendukung atau yang menghambatnya. Kenapa sih sekolah itu gini, lain sebagainya, itulah kita harus dikaji. Supaya apa? Supaya bisa mencepatkan generasi yang lebih baik. Generasi yang lebih utama itu ya. Nah, adapun kerangka secara teorinya, ini berfungsi sebagai landasan pijak atau peneliti dalam memahami dan menganalisis hubungan antara pendidik dan antara peran pendidik agama Islam dan lingkungan keluarga. Ini jadi problematikanya itu adalah peran pendidik keagamaan. Yang menjadi variabel X-nya adalah lingkungan keluarganya. Dan adapun yang variabel Y-nya sikap keagamaan siswa X dan Y-nya udah ketemu.
Jadi untuk parabel X-nya itu ada di lingkungan keluarga siswa di MTS 133 ikhlas. Dan yang kedua adalah parabel Y-nya atau di sikap keagamannya di MTS 13 Pasir Kiamis. Peneliti akan membandingkan dan mengontraksikan memasiskan kedudukan teori dan hasil penelitian yang terdahulu untuk merumuskan asumsi penelitian. Nah, di sini peneliti tidak hanya sebagai ini, tapi ada pandangan sebagai konsep teoritis yang menjadi landasan bagaimana teori yang akan disajikan. Jadi kita bercermin ke mana? Ke yang terdahulu kajian pustakanya. Contohnya, ini salah satunya dari penelitian yang ya, model pendidikan karakter berbasis nilai Islam, lingkungan keluarga Muslim, perkotaan. Nah, ini salah satu sebagai pengkajian apa yang menjadikan hasilnya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pendidikan karakter berbasis nilai Islam yang adaptif dengan konteks perkotaan menggunakan metode Research and Development atau RD. Hasil penelitian berupa metode ini mengintegrasikan pengguna media digital dalam menyampaikan ajaran agama dan pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Persamaannya, penelitian ini adalah observasi peran keluarga sebagai lembaga pendidikan utama yang menghadapi tantangan kontemporer atau kekini-kinian. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan model, melainkan pada menganalisis peran real faktor yang mempengaruhi di lokasi penelitian para spesies. Kontribusinya penelitian ini adalah memberikan kerangka teoritis tentang adaptasi PAI di keluarga digital, di era digital. Itulah salah satunya yang berperannya ini menjadikan contoh dalam mensajikan teori-teori yang udah dikerangka atau yang udah menjadikan skripsi-skripsi yang lainnya. Itulah salah satu kajian-kajiannya secara teoritis. Banyak hal yang akan disajikan entar di dalamnya. Nah, selanjutnya, adapun dalam kerangka berpikir, peran pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga terhadap sikap keagamaan siswa di MTS 133 Al-Ikhlas Kabupaten Probolinggo. Yang menjadi variabel X-nya adalah pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga. Itu adalah lingkungan keluarga. Ini yang menunjukkan variabel X-nya. Yang kedua, sikap keagamaannya. Jadi yang variabel Y-nya apa? Sikap keagamaan siswa. Apakah siswa tersebut dan sebagainya yang ininya faktor pendukung dan penghambat keluarga baik dari media sosial atau ekonomi. Itu salah satu faktor atau kerangka yang berpikirnya. Itu ya. Itu yang menjadikan landasan kerangka berpikir dalam peran pendidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga terhadap sikap keagamaan siswa di MTS 133 Kabupaten Garut. Ini ya yang menjadikan kerangka variabelnya itu ya. Adapun metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif atau menyeluruh mengenai fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu mengenai peran pendidikan agama Islam ataupun PAI dalam keluarga, dinamika sikap keagamaan siswa. Data dikumpulkan berupa deskripsi naratif, observasi, dan wawancara mendalam yang tidak dapat diukur melalui angka. Itulah ya. Jadi ini saya sebagai peneliti ini akan menjadikan metodenya data kualitatif berbasis data atau kuantitatif. Pendekatan penelitiannya yang studi kasus
Strike itu dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi secara rinci, mendalam, dan terperinci terhadap satu kasus tinggal yang spesifik atau lebih mendalam. Nah, bagaimana caranya? Tempat penelitian di mana? Ya jelas tadi ya kan di MTS 133 Al-Islam Kabupaten Garut. Waktu penelitiannya 3 bulan disesuaikan dengan jadwal bulan atau nantinya dalam rancangan skripsi selanjutnya itu ya. Di mana sumber datanya? Nah, adapun sumber data penelitian yang pertama ada deskriptif, ada kualitatif. Deskriptifnya peran PAI agar itu meliputi keteladanan, komunikasi, dan pembiasaan ibadah. Itu sebagai deskripsinya. Adapun kualitatifnya uraian mengenai sikap keagamaan siswa, kognitifnya, efektifnya, kognitifnya, dan identitas faktor yang menghambatnya. Sumber datanya yang pertama ada primer. Nah, primer atau informal utama itu ada di lingkungan di mana? Lingkungan sekolah. Ada kepala sekolah, guru PAI itu sendiri, ada siswa dan siswi, ada orang tua siswa dan siswi. Ini secara promilnya, secara intinya. Atau data sekundernya, dokumen resmi sekolah, ada profil atau lain sebagainya, jurnal atau lain sebagainya yang mendukung bagaimana untuk menciptakan untuk mengkaji lebih dalam lagi. Data tersiernya tempat, peristiwa, dan aktivitas yang dikajinya. Teknik pengumpulan datanya, di mana saja ada secara mendalam, ada partisip. Secara mendalam dilakukan secara terstruktur tidak terstruktur itu ya. Nah, partisipnya dilakukan di lingkungan sekolah jika memungkinkannya. Itu teknik ini itu. Nah, analisis datanya. Pengumpulan data tadi udah, redaksi, penyajian data, penarikan data, dan kesimpulan. Itu untuk bagaimana? Untuk mensajikan lebih dalamnya lagi. Itu sebagai metode penelitian yang akan saya sampaikan dalam mengkaji skripsi atau penelitian saya pada proposal penelitian dengan berjudul Peran Pendidikan Agama Islam, Lingkungan Keluarga terhadap Sikap Keagamaan Siswa di MTS 133 Al-Islah Pasir Kiamis Kabupaten Garut. Jadi secara rincinya ini ada peran tridharma pendidikan. Tidak hanya di sekolah, tapi ada di keluarga dan di lingkungan. Ini untuk mencapai generasi Islami, bahwasanya pendidikan agama Islam itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan di ini pun itu hanya kita itu ya. Itu ya yang menjadikan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, saya Erik Lukmanul Hakim, asal dari Garut, kelas A26. Wassalamualaikum warahmatullahi